wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, wali murid yang saya hormati, dan tak lupa yang saya banggakan calon guru pula yaitu Ibu Aldana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga kita pada siang hari ini dapat bertemu, dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan tak lupa selawat kita salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Susmeli, asal sekolah SDN 3 Tanjung Kumala. Di sini saya sebagai moderator, yaitu akan membawakan acara tentang diseminasi kegiatan calon guru penggerak SDN 3 Tanjung Kumala 26 Juli 2023. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga diskusi tentang penerapan budaya positif, dan yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja acara kita yang pertama. Sebelum kita membuka acara kita ini adalah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ke acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Tanjung Kumala. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Aldona selaku CGP yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD 3 Tanjung Kumala yang saya hormati, kepada wali murid yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih senantiasa diberikan suatu kenikmatan, terutama sekali nikmat sehat jasmani dan rohani. Dengan nikmat sehat jasmani dan rohani ini, maka pada hari ini kita masih senantiasa bisa menghadiri acara seminar diseminasi pengalaman dan pemahaman budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Dona dalam kegiatan CGP di SD 3 Tanjung Kumala ini. Tanpa sholawat beriring salam, marilah kita sanjung-sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini akan sedikit memberikan beberapa hal tentang kegiatan ini. Saya selaku Kepala SD 3 Tanjung Kumala memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan seminar diseminasi pengalaman dan pemahaman budaya positif, dengan harapan dengan diadakannya kegiatan ini mungkin yang pertama akan bermanfaat terhadap Ibu Aldona sendiri dan khususnya dan umumnya kepada kita sekalian, terutama sekali dalam proses kegiatan pelajaran di SD 3 Tanjung Kumala. Mudah-mudahan dapat meningkatkan mutu ataupun kualitas pendidikan di SD 3 Tanjung Kumala. Dan hal ini sangat positif sekali ya, tentunya
untuk memotivasi rekan-rekan guru yang memang belum bisa melaksanakan atau menjadi guru JGP, agar kiranya untuk ke depan ini sudah punya gambaran-gambaran dan mudah-mudahan untuk ke depan akan lebih siap dalam menjadi JGP di SD 3 Tanjung Kemala. Saya kira menghemat waktu karena memang ada paparan yang panjang lebar mungkin nanti dari Ibu Aldona, maka saya tidak bisa panjang lebar yang saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian saya ada kurang lebihnya yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada para bapak dan ibu sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita meningkat rangkaian acara yang ketiga, yaitu acara diskusi tentang penerapan budaya positif. Di sini sebelumnya pada kesempatan ini yang akan dipandu atau dibahas tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aldona Mediana Manado. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Susnyali selaku moderator yang sudah memandu acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Sukirma selaku Kepala SDN 3 Tanjung Kemala yang sudah memberikan sambutan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 3 Tanjung Kemala dan juga Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Gading beserta wali murid yang saya hormati. Saya mengucapkan komite juga, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk dapat menghadiri diseminasi, yaitu menyebarkan pengalaman dan pemahaman budaya positif yang sudah saya terima atau saya dapatkan selama saya menjalani pendidikan di guru penggerak ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan materinya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini terdapat konsep utama modul budaya positif yang sudah saya pelajari. Di situ ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini ketujuh hal ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sehingganya nanti ketika saya bagikan praktik baik ini, Bapak Ibu guru juga bisa lebih memahami dan mudah-mudahan bisa diterapkan juga di kelasnya masing-masing. Nah, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka ini kan menggaung-gaungkan dimensi profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi guru kita sebagai pendidik itu hendaknya mengetahui setiap karakter dan potensi anak didik kita, sehingga kita ini harus memahami bagaimana minat anak dalam belajar, bagaimana kesiapan anak dalam belajar, sehingga ketika kita sebagai pendidik sudah paham, nah kita akan mudah menentukan model pembelajaran apa, media pembelajaran apa yang pas untuk diterapkan kepada anak didik kita. Contohnya ketika anak didik kita itu kuat, dia punya kemampuan untuk berbicara yang baik, maka kita sebagai guru bisa memberikan tugas, oh nak, nanti kamu tugasnya bisa berpidato, bisa menceritakan contoh model hidup rukun yang kamu ketahui. Nah, di situ kita sudah mengarahkan anak berdasarkan kekuatan yang dimiliki, seperti itu ya.
Jadi anak juga belajar senang, bukan karena paksaan, bukan karena mentang-mentang saya tidak bisa loh Bu berbicara ke depan, tapi kok saya diberikan tugas untuk berbicara. Nah, dari situlah guru harus bisa memahami potensi dari setiap masing-masing peserta didik kita. Nah, itu Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya positif, makna kata disiplin dimaknai sesuai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan seringkali kata disiplin berbanding lurus dengan kata tidak nyaman. Maksudnya adalah kita itu kadang menganggap disiplin itu berarti anak-anak harus patuh terhadap aturan. Kalau anak tidak mengikuti peraturan, melanggar peraturan, berarti dia harus diberi sanksi atau hukuman. Seperti itu kan ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sebenarnya disiplin yang harus diterapkan kepada anak didik kita itu harus berdasarkan motivasi intrinsik. Nanti kita juga akan bahas apa sih motivasi intrinsik itu. Kenapa kok anak itu harus berlandaskan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hadiah, ancaman, hukuman, dan sesuai dengan kesadarannya sendiri. Ketika anak-anak menaati suatu peraturan, itu biasanya ada beberapa faktor Bapak Ibu. Yang pertama itu karena dia takut dimarah Bu Guru, takut dimarah Pak Guru. Yang kedua karena dia itu kepingin dipuji, diberikan penghargaan oleh Bapak Ibu gurunya. Ini sebenarnya yang sering kali kita jumpai pada peserta didik kita. Saya rasa Bapak Ibu guru juga di kelasnya seperti itu. Ketika anak-anak itu berdisiplin, dia itu ada tujuannya, itu yang kita sebut motivasi ekstrinsik, ya, dari penghargaan, dari hukuman. Karena takut hukuman maka dia disiplin, karena dia pengen dipuji sama ibu guru, bapak ibu gurunya, maka dia disiplin mengerjakan tugas sebaik mungkin, seperti itu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kita masuk ke poin kebutuhan dasar manusia. Itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, pada dasarnya kita itu sebagai manusia itu hidup itu berdasarkan kebutuhan kita. Ya, contoh kecil kalau diterapkan kepada anak-anak didik kita, kepada peserta didik. Ketika peserta didik itu membuat suatu masalah, biasanya Bapak Ibu guru kan langsung, oh kamu terlambat datangnya, oh kamu tidak mengerjakan PR, ya kamu harus dihukum, gitu kan? Karena ini sudah melanggar peraturan, tidak mengikuti peraturan yang ibu berikan. Padahal kita seharusnya sebelum memberikan, sebenarnya kalau hukuman itu sekarang sudah tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman ketika Bapak Ibu guru memberikan hukuman itu, Bapak Ibu guru ternyata belum mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa. Kenapa anak melakukan kesalahan itu? Kenapa kok dia itu bisa kok datang terlambat? Kenapa kok misalkan anak itu kok nggak mengerjakan PR? Kenapa? Pasti ada alasannya, ini kebutuhan ini. Jadi kita harus tahu dulu Ibu, Bapak ya. Ketika anak melakukan kesalahan, ini saya berikan contoh. Misalkan sebut saja ini ada anak namanya Bunga, sebut saja Bunga ya. Bunga ini dia mengambil makanan temannya. Nah, kalau kita belum mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru, belum mengetahui kebutuhan dasar, itu pasti langsung kita memarahi anak itu. Kamu kok ngambil makanan punya temanmu sih? Itu kan gak bagus, itu kan hal yang salah, seperti itu. Tetapi saya ingin menjelaskan, ketika kita bertanya kepada anak, ketika Bunga, kenapa kok kamu mengambil makanan temanmu? Dan ketika anak itu menjawab, Bu, saya lapar, saya tadi pagi belum sarapan. Artinya kebutuhan dasar yang anak itu peroleh adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Karena dia ingin makan, kebutuhan fisiologinya yang ingin dia penuhi.
Seperti itu. Lalu ketika kita tanya lagi, terus anak itu menjawab, ya karena saya ini pengen kalau saya ngambil makanan tempat teman saya, nanti Bu Guru manggil saya suka Bu Guru perhatian sama saya. Nah itu berarti anak itu butuh kasih sayang dan diterima. Nah selanjutnya ketika anak itu ditanya, jawabnya begini, ya saya ngelihat teman saya nyusun bekal makanan itu nggak bagus, bukan seperti itu. Saya mau membetulkan, saya yang betul itu seperti ini. Saya lebih bagus, saya lebih pintar daripada anak itu ketika menyusun bekal makanan. Itu artinya penguasaan diri. Kebutuhan dasar anak itu untuk menunjukkan bahwa dia itu menguasai hal lebih daripada temannya. Nah, tapi kalau anak itu bilang seperti ini, orang saya melihat bekal makanan saya itu pakai sosis, saya senang, ibuku cuma ngasih bekal telur aja. Artinya di situ ada kebebasan, ya, kebebasan dia ingin yang beda gitu daripada yang dia punya, seperti itu. Dan ketika anak itu menjawab, ya saya senang loh Bu kalau ngeliat si Melati itu ketika ambil makanannya dia nangis, lucu, senang. Nah itu kebutuhan dasar kesenangan yang ingin diperoleh si bunga tadi. Nah sampai sini mungkin Bapak Ibu bisa memahami sedikit ya tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah ini yang tadi sudah di awal ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar karena dia takut dihukum. Dan juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga yang tanpa kita sadari. Padahal selama ini termasuk saya pikir ketika saya memberikan penghargaan, walaupun setar, kita misalkan memberikan tempelan bintang kepada anak, itu ternyata juga merupakan motivasi ekstrinsik yang harus kita hilangkan Bapak Ibu ya. Karena seolah-olah kita itu mengiming-imingi atau meminta, bukan atas dasar kesadaran diri daripada murid kita. Nah, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, itulah yang harusnya anak-anak miliki untuk dapat melakukan disiplin diri, sadar akan nilai kebajikan dirinya untuk menerapkan disiplin yang kita sebut motivasi intrinsik. Artinya begini, ketika kita ingin mendisiplinkan anak, kita berusaha agar disiplin itu benar-benar dari dasar hatinya, atas keikhlasannya, bukan karena dia kepengen penghargaan ataupun takut akan hukuman. Ya Bapak Ibu, selanjutnya, nah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya ini, kenapa kok konsep ini disebut identitas gagal? Ada hukuman dan ada penghargaan. Ini kenapa dua ini kita sebut sebagai identitas gagal? Karena seperti ini, hukuman yang kita berikan kepada peserta didik itu dampaknya akan menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan juga murid itu menjadi rendah diri. Jadi ketika kita memberikan hukuman yang kita pikir akan mendisiplinkan anak, ternyata itu memberi dampak. Anak itu kalau kita berikan hukuman memang kelihatannya anak itu langsung menurut gitu, takut gitu. Padahal dia itu menurut karena takut dan dampaknya itu menyakitkan dalam hatinya. Kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu ya bagaimana perasaan anak ketika dia diberi hukuman itu
untuk belajar selanjutnya itu biasanya mereka akan terpaksa, bukan karena kesadaran dirinya. Lalu penghargaan ini kenapa sih kok disebut dengan identitas gagal? Karena tidak efektif, merusak hubungan atau iri antara sesama teman, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah sekarang ini kan kalau di pembelajaran atau pendidikan kita sudah dihapuskan ya untuk ranking-ranking itu, yaitu karena itu sebenarnya ya membuat iri. Apalagi sekarang tuh kalau misalkan ada orang tua yang bagi rapot, biasanya walaupun tidak dituliskan di rapotnya pasti ada saja yang tanya, Bu, anak saya ranking berapa? Bu, anak saya ranking berapa? Padahal ya semua anak itu sebenarnya punya karakteristik dan nilai di masing-masing potensi, bukan hanya motivasi kognitifnya saja, bukan kognitifnya saja, tetapi mungkin anak-anak itu bisa di luar akademik ya. Nah, ini juga saya punya pengalaman ketika saya memberikan penghargaan kepada anak, kualitas daripada dirinya saat melakukan tugas itu tidak maksimal. Artinya ketika hari ini saya memberikan penghargaan, anak itu mengerjakan sesuatu dengan maksimal, dan besoknya ketika penghargaannya itu lebih rendah ibaratnya daripada yang kemarin ketika saya memberikan penghargaan itu, ternyata anak itu melihat, ih kok cuma seperti itu lah, males lah, aku nggak mau maksimal lah, tidak semaksimal yang kemarin seperti itu ya. Jadi itu kenapa disebut identitas gagal, dan kita sebagai guru hendaknya melakukan disiplin itu dengan motivasi intrinsik, bukan hanya semata-mata memberi hukuman penghargaan, tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan kepada anak itu untuk benar-benar paham apa sih aturan yang sudah kita sepakati di dalam kelas di sekolah ini, sehingga anak-anak itu mengikuti aturan atau kesepakatan itu atas dasar pemahaman diri mereka, bukan karena hal eksis tadi ya. Lalu, nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini namanya konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini termasuk, ini hal baru ya. Saya juga baru menemui restitusi ini di pendidikan guru penggerak, di mana ini nanti yang akan kita tekankan. Yang saya akan menjelaskan pertama itu konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi itu kalau misalkan kita kaitkan dengan hukuman, itu kalau hukuman itu diberi sanksi, gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan kita sudah bukan peraturan lagi, tapi namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama kepada anak didik kita, ketika anak melanggar kesepakatan itu, maka apa yang harus dilakukan, yaitu konsekuensi ini. Jadi ketika anak melanggar kesepakatan, misalkan kesepakatannya membuang sampah pada tempatnya, ketika anak itu tidak ketahuan tidak membuang sampah pada tempatnya, maka anak itu sudah paham konsekuensi apa yang harus dia lakukan, gitulah. Karena konsekuensi ini adalah sesuatu hal yang dibuat, disepakati secara bersama-sama. Jadi ada dua pihak antara guru dan murid. Dan kalau hukuman itu kan cuma gurunya saja, itu hanya satu arah saja yang memberikan. Murid ini nggak tahu loh kalau hukuman itu ketika misalnya contoh seperti ini, ada anak datang terlambat menggunakan sepatu tidak berwarna hitam misalkan. Guru marah dan langsung memberikan hukuman, kamu berdiri atau kamu lari keliling lapangan sampai 5 kali. Nah, anak kan tidak tahu itu kan bukan kesepakatan dari anak kan tidak tahu, dan itu menyakiti hati anak loh. Iya kan, menyakiti hati anak loh, itu berdampak panjang loh pada anak. Ketika apalagi misalkan kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kan enggak mungkin ya, kalau ada yang sambil dijewer di depan kelas kakinya ini naik satu seperti itu, itu bagaimana dampaknya ketika anak itu diperlakukan seperti itu, dia pasti merasa malu kan oleh teman-temannya.
juga di sini memendam sakit hati pasti kepada gurunya, ya kan Bapak Ibu? Nah, itu konsekuensi. Lalu restitusi, ini nanti kita akan bahas, ada yang namanya segitiga restitusi. Murid tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol diri, memegang kontrol. Siapa yang memegang kontrol atas diri kita? Ya diri kita sendiri kan Bapak Ibu. Siapa yang bisa mengatur? Ya diri kita sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa ketika anak itu membuat kesalahan? Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin kepada murid. Nah, pengertian daripada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya ketika anak itu sudah diberikan restitusi, anak membuat kesalahan dan kita sebagai guru memberikan restitusi, anak itu bisa menyelesaikan dan menemukan solusi atas masalahnya. Dan ketika mereka kembali kepada kelompoknya, dia sudah memiliki penguatan tersendiri dari dalam dirinya. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu ditekankan anak untuk dapat mengetahui keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, dan juga diajarkan untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah mereka perbuat, gitu ya. Jadi bukan semata-mata kita ini bertemu dengan murid hanya membahas kesalahannya saja, tetapi anak itu ditawarkan bagaimana kamu bisa mengatasi masalahmu itu, dengan cara apa. Jadi kita ini sebagai guru, sebagai fasilitator ya Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan sikap hormat pada bendera. Ini salah satu contohnya ya, hormat pada bendera. Guru marah dan siswa menjadi takut. Siswa membersihkan kamar mandi. Ini contoh-contoh hukuman. Kalau konsekuensi, nah, siswa diminta mengerjakan PR. Ini kasusnya ketika siswa sering tidak mengerjakan PR ya. Kalau misalkan kita memberi hukuman, maka contoh hukumannya itu siswa membersihkan kamar mandi, seperti itu. Kalau konsekuensi, itu siswa diminta mengerjakan PR saat jam istirahat, gitu ya. Jadi ada hubungannya. Ketika kesalahannya mengerjakan PR, diberikan hukuman hormat, diberikan hukuman membersihkan kamar mandi, kan nggak nyambung sih dengan kesalahannya. Kok bisa gitu kan? Tetapi ketika konsekuensi, guru tegas dan meminta siswa menghormati peraturan atau kesepakatan yang ada. Jadi kalau konsekuensi kan guru dan murid sudah menyepakati secara bersama-sama apa yang harus dilakukan kan oleh murid ketika melanggar. Nah, restitusi inilah yang harusnya sebagai guru kita terapkan kepada anak. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini kembali lagi, guru menanyakan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah diberikan atau disepakati sebelum melakukan proses pembelajaran, sehingga nantinya ketika anak itu diberikan pertanyaan, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah kita sepakati. Nah, kalau anak itu bilang tidak Bu, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, lalu bagaimana yang baik? Nah, bisakah kamu menemukan solusinya agar masalah itu teratasi? Nah, kita mulainya alurnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya punya suatu masalah ya, pada saat upacara siswa tidak mengenakan atribut secara lengkap. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu menemukan masalah seperti ini, bagaimana tindakan yang diambil? Ya, bagaimana coba Bapak Ibu? Mungkin salah satu
Coba. Kira-kira apa Bu Etika kan? Dengan pemaparan yang sudah saya berikan, kira-kira apa tindakan yang akan Ibu lakukan pada saat upacara siswa tidak mengenakan atribut secara lengkap? Baik, terima kasih Ibu Aldina. Kalau menurut saya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aldina tadi, ketika siswa tidak mengenakan atribut secara lengkap, itu yang pertama kita tanyakan dulu, kenapa tidak memakai atribut? Mungkin kan kita tidak tahu, mungkin mereka tidak punya uang untuk membelinya, jadi gitu kita kenali dulu dan tanyakan dulu apa kondisi dia kenapa gitu. Terus nanti, oh maaf Bu, belum punya uang misalnya, atau kalau sekedar lupa, oh ya kalau lupa besok dipakai ya. Tapi kalau misalnya belum punya, oh ya tidak apa-apa, seperti itu mungkin. Ya betul sekali ya. Jadi memang betul kita harus menanyakan dulu apa alasannya kenapa siswa itu tidak menggunakan atribut. Kadang kan ada ya Bapak Ibu ketika menemukan masalah seperti ini langsung, dah kamu barisnya pisah dengan barisanmu, jangan baris di sini kan kamu nggak pakai atribut, kamu pisah di sebelah sana tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Nah kita sebagai guru harus mengetahui dulu Bapak Ibu apa sih alasan ya, kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar tadi yang harus dipenuhi tadi ya, kenapa dia melakukan hal itu. Kita ke 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini ke-5 posisi kontrol ini yang sering atau tanpa kita sadari selama kita menjadi guru ini ya kita melakukan ke-5 ini, dan yang diharapkan kita itu bisa mengambil posisi sebagai manajer. Apa seperti apa? Nah kita akan bahas. Nah ini Bapak Ibu contoh penerapan posisi ini ya, 5 posisi kontrol ya. Saya punya contoh kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara ya tadi ya. Kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum, maka gini, patuhi aturan sekolah sekarang, baris di sebelah sana, barisnya terpisah. Biasanya penghukum itu menggunakan nada tinggi, marah gitu kan. Nah itu jika guru mengambil posisi sebagai penghukum. Nah tapi kalau guru mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ini biasanya nadanya guru ini agak memelas gitu, agak-agak seperti kecewa, sedih gitu. Bu guru harus berapa kali sih bilang, kamu kok benar-benar buat ibu kecewa loh nak, gimana sih nak? Nah itu adalah posisi kontrol membuat anak itu seolah-olah dia itu merasa bersalah. Nah ini Bapak Ibu ternyata setelah diamati dampaknya malah lebih bahaya dibanding kita menghukum. Kalau kita menghukum anak itu pada saat itu langsung sakit hati ya sudah saat itu. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah itu nanti anak itu menjadi apa ya, berpikir bahwa kok saya itu membuat ibu guru kecewa, jangka waktunya itu lebih lama daripada kita ketika memberikan hukuman pada anak. Nah selanjutnya adalah teman. Ini contohnya, ayolah taati peraturan, kali ini ibu maafkan, lain kali patuhi ya. Seolah-olah kita berbicara dengan teman. Ini kelemahannya apa Bapak Ibu? Ketika anak itu menganggap kita sebagai temannya, ya dia nurut gitu loh, karena dia menganggap ibu itu dan cocok lah kayak kita lah ya Bapak Ibu kalau punya bestie gitu kan ya, cocoknya sama itu aja. Tapi ketika saya nanti anak itu menganggap saya ini temannya, dia mau ketika saya memberikan tanggapan atau memberikan arahan kepada dia. Tetapi ketika gurunya diganti bukan saya, misalkan guru lain, belum tentu dia mau menuruti, karena menurut dia bukan dia tidak menganggap sebagai temannya ya. Contohnya seperti kita itulah, bukan bestie aku kok, males lah gitu kan ya. Nah pemantau yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, jadi apa aturan dan konsekuensinya? Kalau sebagai pemantau ini cenderung dia akan mengaitkan masalahnya dengan konsekuensi atau aturan yang ada gitu loh. Jadi pemantau itu, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu kan apa konsekuensi yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah melanggar
melanggar kesepakatan itu, nah guru akan melakukan itu ketika mengambil posisi sebagai pemantau. Nah, yang selanjutnya ini kelima ya Bapak Ibu, sebagai manajer. Inilah yang harusnya kita terapkan pada diri kita ketika menghadapi anak yang bermasalah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi anak itu diarahkan dulu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Anak itu menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati, sehingga anak itu kita arahkan untuk mencari solusi untuk memperbaiki masalahnya tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, kalau kita melihat keyakinan kelas ini ada sebuah pernyataan nih. Mengapa kita ada aturan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita ini harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa? Kenapa? Ya, untuk menjaga keselamatan. Mengapa saat COVID kita wajib mengenakan masker dan mencuci tangan saat beraktivitas? Untuk supaya tidak tertular. Ya, ini intinya menjaga kesehatan ya, kesehatan kita. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas 6. Ini kemarin saya sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang pertama langkah-langkahnya adalah berdiskusi tentang peraturan. Nah, ini kita buat dulu Bapak Ibu peraturannya. Peraturan itu kan biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan saat belajar, tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong. Kata-katanya itu tidak boleh semua. Maka selanjutnya kita harus merumuskan peraturan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas gitu. Jadi kata-katanya itu harus yang positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berbohong, berarti jujur. Tidak boleh mengejek teman, saling menghargai dan menghormati. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ketika kita membuat kesepakatan kelas, jangan menggunakan kata-kata yang negatif, tetapi kalimat aturan itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ya, jadi mulai sekarang kita mencoba untuk melakukan itu. Nah, setelah itu kita tempel keyakinan kelas ini supaya anak itu setiap hari membaca dan tahu ya kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan seluruh elemen. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini yang poin penting yang kita bahas pada hari ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Ya, langkah-langkahnya itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, contohnya ketika kita menstabilkan identitas itu seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh katanya seperti itu. Kalau validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kamu melakukan kesalahan itu pasti bukan tanpa alasan kan, Nak? Pasti punya alasan kan? Nah, seperti itu. Kalau menanyakan keyakinan ini, kita semua memiliki motivasi internal menanyakan keyakinan. Kamu tahu apa tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, bagaimana kamu akan menyelesaikannya sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini ini saya akan tampilkan.
ketika kita sudah memberikan pemahaman, tetapi murid selalu melakukan kesalahan berulang-ulang. Maksudnya bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kemudian tadi Bu Dona sudah menjelaskan, kita tidak bisa menghukum anak pada saat dia melakukan kesalahan. Pertanyaan saya, di sini contoh yang sudah diberikan yaitu pada saat anak melaksanakan upacara bendera. Ada di antaranya adalah tidak memakai atribut atau tidak memakai sepatu. Nah, tetapi yang saya perhatikan di sini anak ini bukan dalam arti dia tidak memiliki. Sudah kita peringatkan dan pada saat sebelumnya atau hari-hari sebelumnya dia itu sudah cukup atau sudah lengkap untuk seragamnya. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan masalah tersebut apabila anak tersebut tidak memakai di antara atribut pada saat melaksanakan upacara bendera? Memberikan contoh nilai kebajikan yang seperti apa? Nah, jadi Pak Nur, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai kebajikan itu contohnya adalah contoh ya, sopan santun, tanggung jawab, jujur, ya, saling menghargai. Ini nilai kebajikan ini kita dapatkan dari mana? Nah, dari peraturan, contoh peraturan yang kita buat. Tidak boleh berbohong. Ini kata-kata peraturannya tidak boleh berbohong. Nah, kita ubahlah kalimat tidak boleh berbohong ini menjadi kalimat yang positif, ya, menjadi jujur, ya kan? Nah, jujur itulah yang kita sebut sebagai nilai kebajikan yang harus diterapkan pada anak. Jadi intinya nilai kebajikan itu mudah diingat, berupa hal positif yang dapat diterapkan kepada anak. Seperti itu. Tidak boleh mengejek anak, mengejek teman yang lain, ya. Peraturan, kalimat peraturan. Setelah diubah menjadi kalimat positif menjadi saling menghargai atau bersikap sopan santun. Itulah yang dikatakan sebagai nilai kebajikan universal. Seperti itu. Bagaimana Bapak? Iya. Terima kasih. Yang selanjutnya Bu Pepi. Ketika kita memberikan pemahaman kepada murid, murid itu selalu membuat kesalahan terus gitu ya. Artinya pemahamannya itu seperti apa Bapak Bu? Ya, apakah hanya pemahaman kalau kamu lakukan itu tuh tidak boleh Dona, itu bukan hal yang baik. Nah, anak masih melakukan yang sama setiap kita sudah memberikan pemahaman. Maka dari itu kita sebagai guru hendaknya melakukan segitiga restitusi itu tadi Bapak Ibu ya, dengan langkah-langkah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tidak semata-mata bisa dengan kalimat seperti ini. Ketika kita melakukan kesalahan, kesalahan itu wajar kok. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak boleh menghukum. Seperti suatu contoh tadi kasus anak tidak memakai atribut, padahal ketika diselidiki ternyata bukan karena lupa, bukan karena tidak punya seperti itu ya Bu ya, tapi karena sudah diperingatkan berkali-kali kok masih saja. Bagaimana ya caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sebenarnya ini sama seperti dengan pertanyaannya Bu Pepi ya. Ketika dia melakukan kesalahan yang sama, kita kembalikan lagi Bu ke kesepakatan kelas. Maka itulah pentingnya kita sebagai guru membuat kesepakatan kelas yang benar-benar disepakati oleh anak gitu, bukan semata-mata karena anak itu ya sudah itu yang harus dipatuhi, tetapi kan kesepakatan kelas ini kan bareng anak kita kan, sama-sama dengan anak menentukannya. Kalau kesepakatan kelas ini kita seperti ini, konsekuensinya seperti ini, anak kan sudah paham. Kalau anak sendiri kan yang mengutarakan itu. Kalau saya kemarin ketika berdiskusi, anak sendiri yang melontarkan harus seperti apa. Bu, tidak boleh Bu membuang sampah sembarangan. Barulah saya sebagai guru mengarahkan untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Artinya kita kembalikan lagi ya Bu ke keyakinan atau kesepakatan kelas kita, dan bisa juga dilakukan segitiga restitusi tadi. Seperti itu Bu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ada Bu. Ya, iya. Kita
tercapai sama penjas atau yang lainnya? Iya. Kalau kita sudah punya kesepakatan kelas nih di kelas ya Bapak Ibu. Contohnya seperti saya sudah membuat kesepakatan dengan murid saya untuk pembelajaran saya. Terus Pak Nur sebagai guru mapel, ketika Bapak mengajar, Bapak boleh membuat kesepakatan baru dengan anak-anak. Kan setiap guru punya kesepakatan kelasnya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing terhadap pembelajaran ya. Jadi ketika Bapak melihat kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas 6, tapi kok kayaknya masih kurang loh ini kesepakatan kelasnya untuk pembelajaran agama, Bapak boleh menambahkan ya. Tapi tentunya dengan kesepakatan antara murid dan guru ya, jangan salah seperti itu Bapak. Ya. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan atau bagaimana Bapak Ibu? Kalau masih ada pertanyaan, nggak apa-apa, silakan diberikan kepada saya. Kalau saya bisa menjawab ya, saya akan jawab dengan pengertian Bu Etika. Terus. Sebenarnya bukan bertanya kok, hanya menjawab dari pertanyaan dari Bu Susnedi juga. Sebenarnya ini juga bukan masalah, itu sebenarnya pasti masalah sekolah semua sama seperti itu. Kalau tadi mungkin kesepakatan kelas, mungkin kita bisa membuat kesepakatan sekolah. Jadi maksudnya ketika upacara kan semua kelas umum gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa membuat kesepakatan sekolah kita gitu. Mungkin. Iya. Jadi apa sih peraturannya? Bukan peraturan ya, maksudnya ya tadi kesepakatan tadi mengenai upacara bendera, kita harus mengenakan atribut, bla 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 gitu. Tapi memang kita sepakati bersama dengan seluruh siswa seperti itu. Kita tanyakan mungkin nanti ketika di upacara bendera, ayo anak-anak kita membuat kesepakatan sekolah atau kesepakatan siswa gitu. Jadi siswa juga jadi mereka paham semua ketika nanti mereka tidak menggunakan atribut itu tadi. Mereka sudah sadar dengan sebenarnya. Iya betul sekali ya Bu, yang sudah disampaikan oleh Bu Etika. Berarti selain kesepakatan kelas, kita juga perlu membuat kesepakatan sekolah, karena belum tentu kan kesepakatan kelas antara kelas 1 dengan yang lainnya tidak sama ya, pasti berbeda ya. Nah, dengan hal-hal yang umum seperti saat upacara yang dilakukan secara umum bersama-sama, kita bisa melakukan kesepakatan sekolah, membuat kesepakatan sekolah agar semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memahami seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Etika. Ini Bu nanti bisa kita terapkan di sekolah SD 3 Tanjung Malaya ya Pak, dan juga di SD Ibu SD Gading. Oke. Apa masih ada lagi? Kalau tidak ada, Pak Sidi. Bagaimana Bapak Ibu, tidak ada? Sudah cukup. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Susnedi selaku moderator. Terima kasih kepada Bu Aldona yang telah memaparkan begitu panjang lebar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, diskusi sangat menarik sekali. Namun sayang kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan kembali acara diskusi tersebut. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara di Seminasi Budaya Politik pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dari praktik baik yang telah dilakukan maupun yang belum melakukan ya. Semoga ke depan dapat menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat, membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktik baik yang telah dilakukan tersebut. Dan sebelum saya tutup acara ini adalah saya akhiri, saya sebagai pemandu acara yaitu Bu Susnedi, saya pamit mundur dan terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata kita tutup dengan bacaan basmalah. Hamdalah. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya. Selamat siang Julia. Siang Bu. Sudah istirahat? Sudah Bu.
Julia tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Oke, tadi saat mengerjakan soal latihan yang ibu berikan, ibu melihat Julia melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak? Betul, Bu. Iya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak ya, Nak? Tidak, Bu. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu dan juga Julia saat tadi mencontek jawaban teman. Nah, di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin membantu Julia untuk mencari solusi supaya kedepannya Julia tidak mencontek lagi. Nah, Julia kan pasti punya alasan ya kenapa tadi mencontek. Coba ceritakan kepada ibu kenapa. Tadi saat Ibu menjelaskan, saya tidak memperhatikan karena saya merasa ngantuk. Semalam saya bermain sampai larut malam, Bu. Oh, berarti tadi Julia tidak memperhatikan penjelasan ibu sehingga tidak bisa mengerjakan, betul? Betul, Bu. Oh iya, Julia masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat saat pertemuan awal? Ingat, Bu. Iya, apa nak keyakinan kelas itu? Jujur dalam bertindak, Bu. Nah, Julia yakin kalau sikap jujur itu baik untuk kita. Yakin, Bu. Baik, kalau Julia sudah yakin, kira-kira apa yang akan Julia lakukan ke depannya supaya tidak mencontek lagi? Saya akan memperhatikan ketika Bu Guru menjelaskan. Saya tidak akan bermain sampai larut malam supaya tidak mengantuk di kelas dan berusaha mengerjakan semampu saya. Nah, baik. Kapan Julia akan melakukan hal-hal yang sudah Julia katakan tadi? Mulai hari ini, Bu. Oke, baiklah. Ibu yakin Julia kedepannya akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Julia. Terus dulu. Yang Aulia, Siang, Bu. ada apa menemui ibu? Saya kesal, Bu. Saya tadi diejek sama Nanda. Dia bilang saya hitam, jelek, dan gendut. Saya marah dan meneriaki Nanda sambil menunjuk-nunjuknya. Oh begitu, pasti kamu kesal dan marah ya. Ibu juga pasti marah jika ada orang yang mengejek seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah meneriaki Nanda sambil menunjuk-nunjuk dia di depan teman-teman. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu bukan tanpa alasan kan? Iya, Bu, saya membela diri. Masa saya hanya diam saja ketika dia ejek seperti itu? Iya, membela diri itu memang hal yang wajar. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih parah lagi, misalkan seperti memukul. Iya, Bu, saya masih bersabar. Nah, sekarang kita lihat lagi tindakan kamu yang meneriaki dan menunjuk-nunjuk Nanda di depan teman-teman itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Jadi, keyakinan seperti apa yang sesuai dengan keyakinan kelas kita dan seharusnya kamu lakukan? Saya harus menghargai orang lain. Kamu meyakini kalau menghargai orang lain itu penting bagi kita? Yakin, Bu. Kalau kamu yakin, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar, menjadi orang yang lebih menghargai orang lain, dan senantiasa memaafkan orang lain. Kapan Aulia akan melakukan hal tersebut? Mulai hari ini, Bu. Baiklah, Ibu yakin Aulia kedepannya akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama Aulia. Nah, sekarang Aulia boleh keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Marsada, siswa kelas 6 SDN 3 Tanjung Kemala. Ketika melakukan segitiga restitusi dengan guru, saya merasa lebih leluasa menceritakan kesalahan dan alasan tanpa rasa takut. Saya juga belajar memperbaiki
kesalahan saya sendiri. Terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia, siswa kelas 6 SDN 3 Tanjung Kemala. Saya senang sudah diajak berdiskusi dengan Bu Guru atas kesalahan yang telah saya lakukan dan belajar menemukan solusi. Terima kasih Bu Dona. Mau membuat kesepakatan kelas yang akan kita sepakati selama melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi nanti anak-anak sepakat apa saja yang harus dipatuhi ya. Tapi sebelumnya biasanya anak-anak itu kan taunya peraturan ya. Nah, peraturan seperti apa saja contohnya? Coba anak-anak tunjuk tangan. Siapa yang tahu peraturan yang biasanya kalian tahu? Peraturan piket. Apalagi piket terus apa lagi? Tidak boleh, catat ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini peraturan ya, nak ya. Peraturan. Lalu apa lagi yang kamu tahu peraturan? Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh makan di dalam kelas. Betul sekali Fadil, tidak boleh makan di dalam kelas. Apalagi nak? Tidak boleh berisik. Ya, yang keras dong ngomongnya apa? Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Apalagi? Tidak boleh mainan. Tidak boleh apa? Yang keras? Tidak boleh mainan. Tidak boleh bermain saat pembelajaran. Tidak boleh bermain saat belajar. Apalagi nak? Tidak boleh apa tuh? Kalau dia suka berkata-kata yang tidak jujur, tidak boleh berbohong. Dia tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Kita akan merubah kalimat peraturan ini menjadi kalimat yang positif nak. Ya. Ini nanti keyakinan kelas kita ya. Keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas. Nah, dari kalimat peraturan yang tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita akan ubah nak menjadi kalimat yang positif. Ayo, contoh ya. Misalkan ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada tempatnya. Lalu apalagi nih nomor 2 nak? Tidak boleh makan di kelas. Berarti harus seperti apa tuh kalimat positifnya? Bersih. Kalau tidak boleh makan di kelas, makan pada saat apa biasanya kalau pada saat berarti kalimat positifnya makan dan minum pada istirahat. Oh, pada saat istirahat. Nah, kalau tidak boleh berbohong, kalimat positifnya seperti apa ya, Julia? Jujur ya.
semangat ya.